akan menjawab pertanyaan ujian nomor 1. Perubahan iklim berdampak pada sifat fisik dan kimia laut, dan perubahan ini berdampak pada ekologi organisme laut. Salah satunya konsekuensi ekologis yang penting dari perubahan iklim adalah pergeseran distribusi spesies laut ke daerah lintang yang lebih tinggi. Di sini prevalensi hampir 150 spesies ikan dan invertebrata diselidiki untuk menemukan perubahan distribusinya selama 35 tahun di sepanjang pantai subtropis di Teluk Meksiko. Hasil ini menunjukkan bahwa 90 spesies meningkat kemungkinan huniannya, sementara 33 spesies mengalami penurunan, dan jangkauan banyak spesies bertambah dengan menggunakan analisis penghalusan yang memungkinkan estimasi keanekaragaman spesies. Kami menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies telah meningkat di seluruh pesisir Texas. Variabel lingkungan yang dimediasikan iklim berkaitan dengan perubahan probabilitas hunian yang menunjukkan bahwa perluasan spesies tropis ke wilayah tersebut meningkatkan keanekaragaman. Di sini mereka telah menyelidiki prevalensi hampir 150 spesies ikan dan invertebrata untuk menunjukkan perubahan distribusinya selama 35 tahun di sepanjang pantai subtropis di Teluk Meksiko. Data Baxen yang tidak tergantung pada perikanan dikumpulkan setiap 2 mingguan oleh Divisi Perikanan Pesisir dari Departemen Taman dan Marga Satwa Texas mulai tahun 1982 sebagai bagian dari program pemantauan sumber daya kelautan. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di kawasan ini. Merupakan penelitian unik karena melibatkan sejumlah besar spesies yang dipantau dalam jangka waktu yang lama. Untuk menentukan tren spatiotemporal spesies laut di masing-masing dari 8 sistem teluk utama di sepanjang pantai Texas, kami memperkenalkan indeks keanekaragaman di seluruh teluk dan probabilitas hunian untuk masing-masing spesies. Kemudian probabilitas okupansi dikaitkan dengan suhu air, salinitas, oksigen larut, dan tinggi permukaan air laut. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa keanekaragaman telah meningkat di sepanjang pantai. Prevalensi sebagian besar spesies meningkat dan wilayah jelajah banyak spesies meluas. Variabel lingkungan yang dimediasikan iklim berhubungan dengan perubahan temporal dalam probabilitas hunian. Meskipun peningkatan keanekaragaman mungkin berdampak positif pada ekosistem, perubahan tersebut dapat dalam jangka pendek kemungkinan besar akan berdampak pada ekologi sistem ini dengan memperkenalkan interaksi spesies baru atau mengubah interaksi spesies yang sudah ada. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku ikan antara lain faktor lingkungan seperti arus, suhu, kecerahan, gelombang, topografi dasar perairan, dan faktor dari ikan itu sendiri seperti jenis dan ukuran, serta faktor lain yang dapat mempengaruhi ikan untuk berada pada suatu tempat tertentu seperti penetrasi dan lainnya. Lalu soalan nomor 3. Tubuh ikan memiliki pola dasar yang tetap, yaitu caput, runcus, dan klaudal. Morfologi ikan itu sendiri merupakan pengenalan struktur tubuh ikan tidak terlepas dari bentuk luar ikan yang merupakan ciri-ciri yang mudah dilihat dan diingat dalam mempelajari jenis-jenis ikan. Kemudian soalan ujian nomor 4. Untuk menjadikan suatu spesies liar menjadi komoditas budidaya harus melalui beberapa tahapan. 3 tahapan domestikasi spesies liar menjadi spesies komoditas, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, mempertahankan dengan upaya menjaga keberlangsungan kehidupan pada lingkungan budidaya perairan yang artifisial dan terkontrol. Dua, menjaga agar tetap bisa tumbuh. Tiga, mengusahakan untuk dapat membiarkan hewan dengan situasi dan lingkungan yang terkontrol. Keberadaan dari sejumlah besar jenis-jenis akuatik yang mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan merupakan salah satu keuntungan yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk menemukan jenis spesies ikan yang baru sebagai domestikasi. Berdasarkan data yang diperoleh, hanya sebagian kecil dari total jenis organisme akuatik yang berhasil didomestikasi dan dibudidayakan secara komersial. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.